Jadi upaya-upaya pokoknya ini harus menang karena menjaga citra presiden. Bagaimana kalau anak presiden kalah, bagaimana wibawa presiden kalau kalah, walaupun bisa saja kita katakan kalau misalnya nanti Gibran kalah melawan, yang artinya pertanyaannya begini, kalau nanti yang menang adalah kotak kosong, Gibran kalah, sebetulnya kan itu tidak akan merusak citra presiden juga, bahwa itu menunjukkan bahwa presiden tidak ikut campur dalam kontestasi elektoral di pilkada, tidak ada intervensi, tidak ada penyiksaan psikologi terhadap penyelenggara pemilu, terhadap partai dan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi gitu. Tapi kalau menang, nah prasangkanya juga akan beda lagi. Ini kan udah wajar, anak presiden lawan kotak kosong, lawan juga nggak ada, ya itu biasa saja. Pertanyaannya siapa yang berani lawan anak presiden kan gitu. Jadi semuanya memang jadi akhirnya kita masuk kepada kotak buah si malakama sebenarnya dengan kondisi ini gitu. Fenomena tadi, apa yang terjadi nanti kalau Gibran kalah melawan kotak kosong? Mau ditaruh di mana wajah presiden? Apa juga yang terjadi nanti kalau Gibran menang? Kemudian sentimen yang dikatakan menyuburkan dinasti politik bahwa seolah walaupun kotak kosong itu tidak didesain, itu hanya karena memang tidak ada yang siap melawan anak presiden gitu. Tapi pada prinsipnya bagi saya adalah jangan sampai terjadi nanti ketika penyelenggaraan pemilu ini, starting point saya adalah jangan sampai terjadi nanti adalah abuse of power, itu penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh siapapun, karena ada kata kunci pokok ini yang saya khawatirkan, nanti ada penyiksaan psikologis terhadap penyelenggara pemilu, kepada aktor-aktor yang terlibat, kemudian kepada lawan tanding dan seterusnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya ini betul-betul jurdil, fair, mereka bertarung kalau itu ada lawan tanding. Tapi kalau calon tunggal, ya apa yang mau kita perdebatkan lagi? Sudah selesai gitu. Tapi kalau nanti calon independen ini jadi, disitulah diuji bagaimana agar presiden tidak tergelincir kepada abuse of power. Presiden apalagi kalau misalnya Gibran kalah misalnya, itu citra presiden mungkin bisa terselamatkan bahwa walaupun beliau presiden, walaupun PDIP pemenang di Solo, kursinya terbesar, PDIP terkuat di Solo, tetapi Gibran kalah melawan kotak kosong atau melawan calon independen itu, yaitu justru tidak ada masalah juga. Sebenarnya presiden kan tidak juga mendesain untuk kotak kosong misalnya, atau PDIP di Solo tidak mendesain itu, tetapi secara alamiah semua orang kok artinya mental orang udah down duluan, nggak ada yang siap bertanding melawan Gibran. Ini menarik karena kenapa tidak ada yang siap? Ya karena pertama secara minimalis winning coalition itu memang tidak ada yang terpenuhi gitu. Misalnya PKS atau Gerindra yang selama ini memimpin gerbong oposisi, menyiapkan teman-teman untuk melakukan perlawanan juga tidak ada. Gerindra juga sudah tidak bisa diharapkan. Ada kekuatan bipolar bertumpu pada dua kutub. Kutubnya ya namanya kerajaan atau presiden yang disebut Pak Jokowi dan Gibran. Orang sudah mengatakan, semua hampir mengatakan itu adalah dinasti politik gitu. Tetapi yang kedua adalah lebih berbahaya terhadap demokrasi kita adalah kotak kosong ini. Jadi ada dua varian demokrasi kita yang agak terlukai gitu. Nah, walaupun itu secara alamiah tidak ada yang disetting, tidak keinginan presiden juga, tidak keinginan PDIP juga, karena mereka sudah menjalani secara prosedural, ternyata memang di jumlah grand coalition atau winning coalitionnya kursi juga tidak terpenuhi, ya muncul namanya tadi kotak kosong, tidak ada lawan tanding, ya siapa sih yang mau melawan anak presiden kan begitu. Jadi sudah dari awal mental mereka mungkin dari partai, apakah dua hal, pertama adalah fenomena sudah diborong semua partai atau sudah dikondisikan, atau fenomena kedua memang orang segan, gak ada yang berani untuk melawan, ya percuma saja melawan kekuasaan gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.